Yo, Billy Zoner sejati! Balik lagi di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita anime dan light novel favorit kalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat ya! Oke, di video episode ke-11 kita kali ini, kita bakal ngebahas lanjutan dari bab 3 volume 7 Hazurewaku. Dan percaya deh, episode ini bakal jadi roller coaster emosi. Di satu sisi, kita bakal lihat gimana Touka setelah kalah debat langsung ngeluarin taktik jeniusnya. Dia nantangin para petinggi militer buat tanding lawan Seras, buat ngebuktiin kalau kelompoknya bukan kaleng-kaleng, dan berhasil bikin mereka semua takjub. Tapi di sisi lain, kita bakal pindah ke sudut pandang yang super kelam dan brutal. Kita bakal lihat nasib tragis dari pahlawan kita yang paling arogan, Yasu Tomohiro. Kalian inget kan gimana dia sombongnya bukan main pas bareng Ordo ke-6? Nah, di sini kita bakal lihat gimana kesombongannya itu dibayar lunas dengan cara yang paling menyakitkan. Dari disergap pas tidur, kekuatannya dilucuti, sampai disiksa dengan kejam oleh orang-orang yang tadinya dia remehkan. Ini benar-benar gambaran neraka dunia lain yang bakal bikin kalian merinding. Oh ya, sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang udah dukung channel ini. Terutama buat yang udah jadi pelanggan pertama Mimin, yaitu Elwin Makassar dan Puspita Rezi. Jujur, Mimin awalnya pesimis banget, nggak nyangka bakal ada yang mau langganan di channel yang masih kecil ini. Dukungan kalian bener-bener jadi semangat luar biasa buat Mimin. Nah, karena dukungan kalian itu, Mimin mau ngasih pengumuman penting nih. Mulai sekarang, Mimin bakal bikin konten khusus buat pelanggan. Keuntungannya apa? Buat kalian yang berlangganan, update episode Hazurewaku bakal Mimin percepat. Jadi, kalian bisa nonton episode-episode terbaru lebih dulu dari yang lain. Ayo, buat kalian yang nggak sabar nunggu update tiap minggu dan pengen dapat akses lebih cepat ke setiap episode Hazurewaku, kalian bisa langsung langganan channel Billy Zone. Harganya super terjangkau kok, cuma 4.000-an aja. Dengan harga segitu, kalian udah bisa dapat update super cepat dan tentunya ngebantu channel ini buat terus berkembang. Eits, tapi buat kalian yang belum berlangganan, jangan kecewa dulu ya. Mimin tetap sayang sama kalian semua. Video yang tadinya khusus pelanggan, setiap minggunya bakal Mimin ubah jadi gratis kok. Sesuai jadwal update kita yang biasa, yaitu seminggu sekali. Jadi, yang ngebedain antara pelanggan dan yang gratis, cuma di kecepatan update episode terbarunya aja. Yang langganan dapat duluan, yang gratis tetap bisa nonton seminggu kemudian. Adil kan? Oke, setelah pengumuman penting tadi, sekarang saatnya kita balik ke topik utama. Udah siap buat lihat gimana intrik politik Touka berpadu dengan tragedi berdarah Yasu? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasan episode 11 Billy Zone. Jadi, rapat kedua antara Touka dan para pemimpin negara di ujung dunia akhirnya dimulai. Touka sebagai tamu kehormatan duduk di sebelah Raja Zek. Satu persatu, anggota Tujuh Cahaya mulai datang. Ada Amiya si Lamia yang udah kita kenal, terus ada Kokoro Nico Doran, cewek Dragon Youth yang pendiam. Killmail si Centaur yang ceria, dan yang paling mencolok, Geo Shadowblade, pria macan kumbang hitam yang super tinggi dan kekar, datang bareng istrinya, Yerma. Tapi ada satu orang penting yang gak datang. Perdana Menteri Liselotte Onik, si manusia laba-laba. Dia ngirim pesan kalau dia lagi sibuk dan nganggep pertemuan ini gak penting. Cuma buat ngeladenin kelompok tentara bayaran gak dikenal. Wah, sombong banget ya. Dari sini aja udah kelihatan kalau si Perdana Menteri ini bakal jadi batu sandungan buat Touka. Sambil nunggu, Geo Shadowblade, si macan kumbang hitam langsung nanya ke Touka soal klan Speed. Touka dengan jujur ngejelasin kalau klan Speed udah dihancurin sama sekelompok manusia yang benci sama demi-human. Dengar itu, Geo tiba-tiba ketawa ngakak. Dasar bodoh, itu akibatnya kalau percaya sama manusia, katanya. Tapi Billy Zoners, tawa itu bukan tawa bahagia. Itu tawa penuh penyesalan dan kemarahan. Geo langsung ngamuk, mukulin dinding sambil teriak-teriak. Ternyata, dulu klan Shadowblade pernah ngajak klan Speed buat ikut ngungsi. Tapi klan Speed nolak karena mereka masih percaya bisa hidup damai sama manusia. Geo selalu nyesel karena gak bisa maksa mereka ikut.
Kisah di baliknya ternyata nyesek banget. Geo dengan tatapan penuh kebencian nanya ke apa para pembunuh Clan Speed masih hidup, dan Touka dengan dingin dan tegas ngejawab, "Aku udah bunuh mereka. Aku bawa mereka ke jurang keputusasaan paling dalam. Terus aku bunuh semuanya sampai gak ada yang tersisa." Geo jelas kaget. Dia nanya, kenapa Touka ngelakuin itu? Touka ngejelasin kalau dia teman baiknya Eve Speed, satu-satunya penyintas dari Clan Speed yang sekarang lagi aman bareng Erika. Dengar ada yang selamat dan para pembunuhnya udah dapat balasan setimpal, Geo langsung terharu. Dia ngegenggam tangan Touka dan bilang, "Makasih banyak." Dan disinilah momen penting itu terjadi. Geo Shadowblade, salah satu dari 4 prajurit cemerlang, dengan mantap bilang ke Touka, "Kalau kamu butuh kekuatanku, bilang aja. Aku bakal bantu kamu tanpa ragu. Aku bakal bawa seluruh kekuatan klan Shadowblade ke pihakmu kalau perlu." Boom! Touka berhasil dapat sekutu militer yang super kuat bahkan sebelum rapat resminya dimulai. Ini kemenangan diplomasi yang luar biasa. Setelah Geo Shadowblade janji setia sama Touka, anggota 4 prajurit cemerlang yang lain, Kill Mail, si centor yang ceria, juga deketin Touka. Dia kagum banget lihat gimana Touka bisa naklukin hati Geo yang terkenal keras. Kill juga ngasih peringatan penting ke Touka soal Perdana Menteri Liselotte. "Jangan ketipu sama penampilannya yang imut ya," katanya sambil bisik-bisik. Gak lama kemudian, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Muncullah Liselotte Onyx, si Perdana Menteri Arachne, alias manusia laba-laba. Penampilannya sih imut kayak gadis kecil dengan rambut biru. Tapi jangan salah Billy Zoners, auranya itu loh mendominasi banget. Dia langsung natap Touka dengan tatapan meremehkan. "Jadi kamu Lord of the Flies itu? Kamu punya urusan apa sampai nyita waktuku yang berharga?" katanya sinis. Wah, nyari gara-gara nih bocah laba-laba. Geo yang denger itu langsung panas. "Heh, bocah laba-laba!" teriaknya. Mereka langsung adu mulut. Liselot gak terima dipanggil bocah. Bahkan sempat-sempatnya nyombongin ukuran dadanya yang katanya lebih gede dari para prajurit cewek lain. Ada-ada aja. Raja Zekt akhirnya harus turun tangan buat nenangin mereka. Setelah semua duduk, Liselot langsung nyerang lagi. Dia nanya kenapa pertemuan ini diadain lagi, dan negasin kalau Touka dan Seras sebagai orang luar gak punya hak suara. Nah, disinilah Touka mulai mainin kartunya. Dia berdiri, ngenalin diri lagi, dan dengan tenang bilang kalau dia pengen ngebahas strategi bersama buat ngelawan pasukan Dewi. Touka dengan cerdiknya gak maksa mereka buat perang. Sebaliknya, dia nawarin diri buat jadi jembatan informasi. "Aku datang dari dunia luar. Aku bisa bantu ngasih tahu kalian soal kondisi di luar sana, soal kekuatan musuh dan taktik mereka." Gitu kira-kira kata Touka. Ini langkah yang pinter banget. Dia ngubah posisinya dari orang asing yang ikut campur jadi penasihat strategis yang berharga. Setelah Touka nawarin diri jadi jembatan informasi, Liselot si Perdana Menteri Laba-Laba langsung nyerang balik. "Apa-apaan? Kamu nganggap kita bakal perang ya? Dasar idiot, dasar biadab," katanya dengan tatapan benci. Menurut Liselot, jalan satu-satunya adalah negosiasi damai, bukan perang. Touka coba bilang kalau pasukan Dewi itu gak bisa diajak nego. Tapi Liselot langsung motong. "Itu kan cuma perasaan kamu, kesan doang, mana buktinya?" teriak Liselot. Dia dengan pinter mojokin Touka dan Seras, nanya apa mereka punya info konkret soal 13 Ordo, bukan cuma rumor. Touka dan Seras jujur bilang kalau info mereka cuma dari cerita orang. Liselot langsung ketawa sinis. "Pendapat pribadi kalian gak ada artinya di sini. Kalau mau ngeyakinin kami, kasih bukti." Wah, logikanya tajam banget. Touka langsung kena skapmat. Liselot makin percaya diri. Dia ngaku tahu kalau Vicious emang ngincer klan Kurosaga. Tapi dia dengan sombongnya bilang, "Aku, Liselot Onyx, bakal pergi ke sana dan ngerubah pikiran Dewi itu. Aku bakal bikin dia maafin Kurosaga." Gila, pedenya tingkat dewa. Geo Shadowblade yang dari tadi nahan emosi, akhirnya gak tahan. Dia berdiri dan ceritain soal kekejaman pedang keberanian yang ngebantai Clan Speed. Tapi Liselot dengan cerdiknya malah ngebalikin argumen itu.
Oh, jadi kamu punya dendam pribadi sama Dewi ya? Tuduhnya ke Touka. Kamu cuma mau manfaatin negara kami buat balas dendam kan? Kamu mau manipulasi kami pakai kata manis. Liselot lalu ngeluarin pidato pamungkasnya. Dia bilang cara mereka bertahan selama ini adalah dengan menghindari perang, bukan nyari gara-gara. Sejak dia jadi Perdana Menteri, semua masalah diselesaikan pakai diskusi. Dia bahkan nyalahin keberadaan militer itu sendiri yang bikin manusia jadi curiga sama mereka. Kalau kita gak punya tentara, manusia gak bakal nganggap kita bahaya, katanya. Dia ngajak semua orang buat percaya sama kebaikan manusia dan percaya sama kemampuannya buat nyelesain ini tanpa ada korban. Argumen Liselot yang super idealis ini tapi dibungkus dengan logika dan emosi, ini bikin Geo sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Touka pun sadar, dia kalah telak di debat ini. Liselot adalah seorang idealis murni. Karena cara damainya selalu berhasil di negaranya, dia yakin cara itu juga bakal berhasil ngelawan Dewi Vicious yang licik itu. Touka tahu kalau idealisme ini justru bakal ngancurin mereka. Touka juga sadar, mau dia cerita soal gimana dia dibuang ke reruntuhan pembuangan pun percuma. Liselot pasti cuma bakal nganggep kalau Touka gak pinter nego. Tanpa bukti nyata yang bisa diliatin di depan mata, Touka gak akan bisa ngerubah pikiran si Perdana Menteri laba-laba yang keras kepala ini. Touka bener-bener ada di posisi yang sulit. Jadi, setelah debat panas itu selesai, Touka dengan tenang bilang kalau dia bakal nunggu hasil voting besok. Liselot sebelum pergi sempat nyindir Touka lagi soal topengnya. Nuduh Touka gak percaya sama mereka. Jelas banget, Liselot ini bakal jadi lawan yang alot. Setelah rapat bubar, Seras minta maaf ke Touka karena dia hampir kepancing emosi pas Liselot ngehina Erika. Tapi Touka nenangin dia. Nah, disinilah rencana jenius Touka dimulai. Dia bilang ke Seras kalau dia punya pekerjaan baru buat Seras yang bakal bikin sedikit capek. Touka lalu manggil 4 prajurit cemerlang yang masih ada di sana. Dia gak minta mereka buat ganti pilihan voting mereka. Enggak. Dia ngajuin permintaan yang aneh banget. Aku minta Gio Shadowblade, prajurit terkuat kalian, buat jadi rekan tanding buat wakil kaptenku, Seras Asrain, kata Touka. Alasan yang dia kasih sih diplomatis banget, biar Seras dapat pengalaman berharga. Tapi kita semua tahu kan ini strategi. Touka kalah debat pakai kata-kata. Jadi sekarang dia mau ngomong pakai kekuatan. Dia mau nunjukin kalau kelompoknya ini bukan kaleng-kaleng. Gio yang penasaran dan mungkin sedikit tertantang, akhirnya setuju. Mereka semua langsung pindah ke tempat latihan. 4 prajurit cemerlang lainnya juga pada ikutan nonton. Awalnya mereka sempat saling ledek, nunjukin dinamika mereka yang kompetitif tapi gak terlalu akrab. Cokoroniko si Dragon Youth bahkan sempat ngeremehin. Gak mungkin elf kurus itu bisa ngelawan Gio. Pertandingan pun dimulai. Seras dan Gio saling berhadapan pakai senjata tumpul. Dan begitu Seras pasang kuda-kuda, mata Gio langsung melotot. Lebih kuat dari kelihatannya, gumam Gio. Dia langsung sadar kalau cewek di depannya ini bukan lawan enteng. Hasil pertarungannya gimana? Gak diceritain detail Blizoners, tapi yang jelas penampilan Seras itu sukses besar. Gio, si prajurit terkuat, kelihatan ngos-ngosan setelah tanding. Dia bilang ke Touka, apa-apaan itu? Dia keluar dari dunia ini. Kalau di luar sana isinya ksatria kayak dia semua, dari omongannya aja udah kelihatan kalau dia takjub banget sama kekuatan Seras. Dan gak cuma Gio, 3 prajurit cemerlang lainnya yang tadinya ada yang ngeremehin, langsung pada antri minta tanding juga lawan Seras. Mereka semua pengen ngerasain sendiri seberapa hebat sih wakil kapten dari Brigade Lord of the Flies ini. Setelah pertandingan tanding itu selesai, Gio Shadowblade, si macan kumbang hitam yang paling kuat, kelihatan takjub banget sama kekuatan Seras. Dia ngobrol sama Touka. Dan Touka dengan jujur ngaku kalau dalam hal adu pedang, dia gak ada apa-apanya dibanding Seras. Gio jadi makin respek sama Touka karena kejujurannya itu. Gio lalu curhat ke frustasinya ke Perdana Menteri Liselot. Dia bilang, meskipun dia ngakuin jasa klan Onyx dalam ngebangun negara,
Cara pikir Liselot yang super idealis itu nggak masuk akal buat dia. Dia bahkan sempat nanya ke Touka, jangan-jangan kata ideal itu ada karena kenyataan terlalu pahit. Dalam banget ya pemikirannya. Touka setuju. Dia bilang idealisme itu bagus. Tapi kalau nggak realistis, ya sama aja bohong. Dan idealisme Liselot buat nego damai sama Dewi Vicious itu jelas nggak realistis. Nah, karena ngerasa punya pandangan yang sama, Geo ngajak Touka buat ngobrol rahasia nanti malam. Wah, ada konspirasi apa nih? Sementara itu, Touka juga minta analisis dari Seras soal kekuatan 4 prajurit cemerlang. Menurut Seras, mereka semua petarung yang hebat. Kokoroniko si Dragonoid itu tipe tanker yang super kuat dan staminanya badak. Amiya si Lamia jago banget bertahan dan gerakannya susah ditebak. Killmel si Centaur juga kuat, serba bisa pakai banyak senjata dan kayaknya masih nahan diri pas tanding tadi. Dan yang paling kuat, tentu aja Geo Shadowblade. Kata Seras, Geo ini paket komplit. Kuat, cepat, fleksibel, pinter baca situasi dan teknik pedangnya halus. Gak heran dia pemimpinnya. Touka juga sadar betapa hebatnya bakat Seras. Bisa ngimbangin, bahkan bikin takjub prajurit sekuat Geo itu bukan hal yang gampang. Ini ngebuktiin kalau Ivo benar, potensi Seras itu emang luar biasa. Malamnya, Touka datang ke rumah Geo buat pertemuan rahasia mereka. Dan disinilah rencana besar itu diungkap. Geo ngasih tahu Touka soal rencananya buat nge-bypass hasil voting besok. Jadi, apapun keputusan rapat nanti, entah itu perang atau damai, Geo udah punya rencana B buat mastiin mereka tetap bakal ngelawan pasukan Allion. Dia bahkan bilang, mungkin bakal ngajak Kill dan Amiya buat gabung sama rencananya. Di sini, Geo ngebeberin analisis politiknya. Menurut dia, dari 5 suara yang bakal nentuin nasib negara, posisinya udah 2 lawan 2. Di pihak yang siap perang, ada Geo sendiri dan kemungkinan besar Killmel, si Centaur. Kenapa Kill? Soalnya klannya dulu pernah diburu manusia, jadi dia nggak gampang percaya sama omongan damai. Di pihak yang mau nego damai, tentu aja ada Liselot si Perdana Menteri Laba-Laba. Dan yang bakal ikut dia adalah Kokoroniko si Dragonoid. Soalnya klannya punya utang budi sama klan Onyxnya Liselot. Jadi siapa suara penentunya? Gak lain dan gak bukan adalah Amiya Plumling si Kesatria Lamia. Keputusan Amiya bakal nentuin semuanya. Geo sendiri gak bisa nebak Amiya bakal milih yang mana. Tapi ada masalah lain yang lebih gede. Gio ngasih tahu Touka kalau Liselot ngancem kalau sampai Dewan mutusin buat perang, klan Onyx, klannya Liselot bakal ninggalin negara. Ini ancaman serius, Billy Zoners. Soalnya cuma klan Onyx yang bisa ngerawat teknologi kuno peninggalan Erika yang jadi sumber kehidupan di sana. Ini benar-benar kartu truf yang mematikan dari Liselot. Nah, karena situasi genting inilah Geo ngungkapin rencana B-nya ke Touka. Kalau besok votingnya gagal dan mereka mutusin buat nego damai, Geo dan Touka bakal tetap ngejalanin rencana mereka sendiri buat ngelawan pasukan Allion. Mereka nggak mau ngambil resiko nyerahin nasib negara ke negosiasi yang kemungkinan besar bakal gagal. Di sisi lain, sementara Touka lagi sibuk main politik, Seras juga nggak tinggal diam. Dia ditugasin Touka buat ngobrol sama Gratrah, si kapten pengawal raja. Dari obrolan itu, Seras dapat info intelijen militer yang super penting. Dia jadi tahu kekuatan 4 pasukan utama di negara di ujung dunia yang totalnya ada sekitar 800 prajurit. Ini info krusial buat nyusun strategi perang nanti. Setelah seharian penuh mikirin strategi dan intrik politik, Touka kelihatan capek banget. Dia balik ke kamarnya dan ngobrol sama Seras. Di sini kita lihat momen manis lagi nih. Nyaki, atas kemauannya sendiri, minta kamar terpisah biar nggak ngeganggu waktu istirahat Touka dan Seras. Nyaki udah pinter ya sekarang, tahu aja mana mau quality time. Touka yang lagi capek-capeknya, kayaknya udah nemuin satu rencana pamungkas di kepalanya. Dia inget lagi kata-kata Liselote, kita nggak akan tahu kalau nggak dicoba. Kata-kata ini kayaknya ngasih inspirasi ke Touka buat ngelakuin sebuah pertaruhan besar yang bakal nentuin segalanya. Touka akhirnya balik ke kamarnya. Dia bener-bener kecapean, sampai langsung ambruk ke tempat tidur. Dia minta Seras buat ngebangunin dia 30 menit lagi. Soalnya dia mau mandi dulu sebelum tidur beneran. Katanya sih nggak enak kalau tidur bareng Seras dalam keadaan kotor. Duh, perhatian banget ya si bos ini. Pas lagi setengah sadar gitu, Touka sempat bercanda. Jangan cium aku ya pas lagi tidur. Yang dibalas sama Seras dengan nada main-main juga. Nah, sebelum Touka benar-benar pulas, Seras dengan malu-malu nanya, nanti malam kita bisa mandi bareng? Dan Touka yang udah diambang mimpi, ngeiyain aja. Wah, enak nih. Cerita lalu pindah ke sudut pandang Seras yang lagi di pemandian kastil sendirian. Touka udah selesai mandi duluan. Disinilah Seras mulai galau dan merenung soal hubungannya sama Touka.
Dia sadar, setiap kali bareng Touka, apalagi di momen-momen kayak gini, dia selalu gugup dan malu. Beda banget sama Touka yang kelihatan tenang-tenang aja. Ceres ngebandingin Touka sama cowok-cowok lain yang pernah dia temuin. Kalau cowok lain biasanya jadi salah tingkah atau natap dia dengan penuh nafsu. Touka itu beda. Touka muji dia dengan tulus, tanpa ada niat aneh-aneh. Justru sekarang keadaannya kebalik. Ceres yang jadi naksir dan salah tingkah di depan Touka. Dan di momen inilah Ceres akhirnya sadar. Oh, jadi ini rasanya jatuh cinta, katanya dalam hati. So sweet banget. Bagi Ceres, perasaan ini nyata. Bukan kayak cerita di novel. Dia bisa ngobrol, senyum, dan bahkan nyentuh Touka. Ini adalah cinta yang nyata buat dia. Setelah selesai mandi, Ceres balik ke kamar. Dia ngira Touka udah tidur. Tapi ternyata Touka masih melek. Lagi pusing mikirin rencananya. Touka yang merasa berutang budi karena udah nyuruh Ceres tanding seharian, nawarin hadiah. Dia mau coba nyariin makanan manis kesukaan Ceres dari kantong ajaibnya. Tapi Ceres minta hadiah lain Billy Zoners. Sambil malu-malu, dia nanya, "Kalau aku boleh pakai pangkuanmu buat bantal, boleh nggak?" Momen yang kita tunggu-tunggu. Touka sempat ragu bentar, tapi akhirnya dia setuju. Pangkuan Touka resmi jadi pantulan eksklusif buat Ceres malam itu. Dan Touka dengan nada gembira ngeiyain. Mereka pindah ke sofa dan Ceres pun berbaring di pangkuan Touka. Dia ngerasa nyaman, rileks, dan bahagia banget. Katanya dia nggak pernah ngerasa bisa begitu lepas dan nyerahin diri ke orang lain sebelumnya. Ini bener-bener momen spesial buat Ceres. Tiba-tiba, momen santai itu pecah pas Ceres nggak sengaja natap langsung ke mata Touka. Jantungnya langsung deg-degan, mukanya merah padam. Touka yang lihat itu malah ngira Ceres demam. Dan apa yang dia lakuin? Dia melakukan adegan klise dari manga komedi romantis. Dia nempelin dahinya ke dahi Ceres buat ngecek suhu. Ceres yang lagi demam asmara jelas makin panik dan malu. Sampai akhirnya dia nyembunyiin mukanya di dada Touka. Touka dengan polosnya minta maaf karena udah ngejadiin Ceres bahan eksperimen buat nyobain adegan manga itu. Ceres sih dalam hati senang-senang aja dieksperimenin. Aduh Touka, kamu tuh kadang peka, kadang polosnya kebangetan ya. Setelah momen canggung tapi manis itu, mereka akhirnya pindah buat rebahan bareng di tempat tidur, sambil natap langit-langit. Ceres sempat minta maaf karena ngerasa gak profesional, tapi Touka ngasih jawaban yang bikin meleleh. Kamu gak harus jadi kesatria pas lagi santai sebelum tidur. Saat ini, kamu bisa jadi Ceres aja tanpa gelar. Dalam banget kata-katanya. Ini nunjukin kalau Touka bener-bener ngehargain Ceres sebagai individu. Dan puncaknya Billy Zoners, pas lagi diem-dieman, Ceres ragu-ragu mau nyari tangan Touka di bawah selimut. Tapi sebelum dia berhasil, Touka lah yang lebih dulu ngeraih dan ngegenggam tangan Ceres. Mereka pun berpegangan tangan sampai Touka akhirnya tidur. Ini bukti kalau Touka dibalik sikap dinginnya sebenarnya peka banget sama perasaan Ceres. Setelah Touka tidur, kita dapat monolog dalam dari Ceres. Dia ngelihat gimana Touka selalu berusaha jadi kuat buat semua orang. Dan di situ Ceres bikin tekad baru. Kalau suatu saat nanti Touka udah gak kuat lagi, Ceres pengen jadi orang yang cukup kuat buat jadi sandaran Touka. Dia gak mau cuma jadi orang yang dilindungi, tapi juga mau jadi orang yang bisa ngelindungi. Ini perkembangan karakter yang luar biasa buat Ceres. Cerita ditutup dengan adegan Touka yang bangun pagi-pagi buta. Dia ngelihat Ceres yang tidur nyenyak di sampingnya, terus dengan lembut nyelimuti dia. Touka ngerasa seger dan siap. Baiklah, kuharap semuanya berjalan sesuai rencana, katanya dalam hati. Ini nunjukin kalau hari penentuan udah tiba dan Touka udah siap buat ngejalanin semua rencananya. Cerita kemudian beralih dengan Yasu Tomohiro yang lagi tidur nyenyak, ngerasa aman karena udah masang jebakan sederhana di sekitar tempatnya. Tapi tiba-tiba dia bangun karena ada suara aneh dan sebuah tangan ngegenggam bahunya. Pas dia sadar, mukanya udah dipasangin masker logam aneh. Dia gak bisa ngomong, gak bisa teriak, dan yang paling parah, dia gak bisa ngaktifin skill api hitamnya, Laevaten. Dia dikepung sama anggota Ordo ke-6. Yasu yang biasanya sombong karena status pahlawannya, coba ngelawan pakai kekuatan fisik. Tapi apa daya, tanpa skillnya, dia cuma jadi bulan-bulanan dan bahan ketawaan para kesatria. Radise, kesatria manusia binatang yang dulu dia siksa, sekarang malah balik ngejek dia. Gimana pahlawan? Cuma segini doang kekuatanmu tanpa sihir?
Di tengah keputusasaan Yasu, muncullah Kapten Jondo. Tapi ini bukan Jondo yang lemah dan penurut yang kita lihat sebelumnya. Ini Jondo dengan aura yang dingin, kejam, dan super menakutkan. Dia deketin Yasu dan ngebisikin kebenaran yang lebih pahit dari empedu. Jondo mungkapin semuanya. Misi Yasu ke barat itu bohongan. Itu cuma cara Dewi Vicious buat nyingkirin dia. Kenapa? Karena Vicious udah nganggap Yasu tuh gagal total dan jadi gangguan berbahaya buat pahlawan lain. Vicious percaya perang lawan Raja Iblis bakal lebih gampang kalau gak ada Yasu. Dan topek logam itu alat hukuman dari Dewi langsung yang udah nebak kalau Yasu bakal berulah. Ditusuk dari depan, belakang, atas, bawah, semua kena si Yasu. Yasu benar-benar hancur dengar semua itu. Semua kebanggaannya sebagai pahlawan tertinggi luluh lantak dalam sekejap. Tapi penderitaannya belum selesai, Billy Zoners. Jondo bilang, ngebunuh Yasu itu sia-sia. Dia punya hukuman Jondo yang lebih merintahin kejam. anak buahnya buat motong kembali jari-jari Yasu yang dulu udah disembuhin sama Dewi. Yasu cuma bisa teriak tertahan di balik topengnya. Sementara Verenoch dan yang lain dengan sadis ngelaksanain perintah itu. Ini benar-benar adegan penyiksaan yang brutal. Setelah disiksa, Yasu yang udah gak berdaya dimasukin ke dalam karung kayak sampah dan digotong. Sambil kesakitan, dia dengerin obrolan para kesatria. Mereka ngomongin soal imbalan dari Dewi kalau berhasil nginvasi negara di ujung dunia nanti. Mereka juga nganggap Raja Iblis itu urusan pahlawan lain, karena Yasu udah nggak dianggap pahlawan lagi. Dia udah jadi sampah yang dibuang. Saat Ordo ke-6 yang udah sampai di Moonroy, ibu kota Ulza, di sana mereka ditemuin sama utusan dari Dewi Vicious yang bawa perintah baru. Nah, Kapten Jondo dengan santainya muncul entah dari mana bikin si utusan kaget setengah mati. Emang Kapten satu ini auranya kayak hantu ya, nggak kedeteksi. Si utusan ini matanya jeli juga. Dia ngeliat ada darah ngerembes dari karung yang dibawa para kesatria. Kita tahulah ya isinya siapa, dan nanya isinya apa. Jondo dengan dingin jawab, bukan urusanmu. Pas si utusan ngeyel karena harus lapor ke Dewi, Jondo tanpa basa-basi langsung nikam perut si utusan. Gila! Lukanya sih nggak fatal, tapi ini pesan yang jelas. Jangan ikut campur urusan Ordo ke-6. Ini nunjukin kalau Jondo ini bener-bener nggak ada takutnya, bahkan sama utusan Dewi sekalipun. Sementara itu di dalam karung, kondisi Yasu Tomohiro makin parah. Dia udah nggak tahu berapa lama di sana, kesadarannya mulai kabur, dan tubuhnya gatel-gatel. Dia cuma tahu kalau dia masih hidup, itu aja. Tragis banget nasib Ahasok tertinggi kita ini. Perjalanan mereka akhirnya sampai di pinggiran negeri monster bermata emas. Dan di sana, mereka nemuin pemandangan yang bikin kaget. Tumpukan mayat yang udah hancur dimakan monster. Setelah diselidiki, mereka yakin kalau itu adalah mayat-mayat anggota pedang keberanian. Mereka jelas syok, nggak percaya ada yang bisa ngalahin kelompok sekuat itu. Disinilah kecerdasan Kapten Jondo kelihatan lagi. Dia nemuin mayat lain yang pakai armor kesatria Ulza, tapi dia juga nemuin pedang yang lambangnya sengaja dirusak. Setelah dianalisis, dia nyimpulin kalau ini ulah pasukan dari Mira yang nyamar jadi kesatria Ulza buat nyerang pedang keberanian. Dan entah gimana, pedang keberanian kalah dalam pertarungan itu. Analisis Jondo ini setengah benar setengah salah. Dia benar soal keterlibatan Mira, tapi dia salah besar soal siapa yang menang. Dia nggak tahu kalau pedang keberanian sebenarnya menang lawan Mira, tapi abis itu malah dihancurin sama Tauka. Kesalahpahaman ini bakal jadi kunci kekacauan nanti, Billy Zoners. Dengar kabar kalau Ordo lain juga lagi ada di deket situ, anak buah Jondo nyaranin buat ngasih tahu mereka. Tapi Jondo menolak. Dia malah lihat situasi ini sebagai kesempatan sempurna. Dia nggak mau bagi-bagi mangsa atau informasi. Dia punya rencananya sendiri dan nggak mau ada Ordo lain yang ikut campur. Ini nunjukin kalau Jondo ini pemain solo yang sangat berbahaya. Gimana Billy Zoners? Ceritanya makin rumit dan penuh kesalahpahaman ya. Kita lihat gimana Jondo nunjukin kekejaman dan kecerdasannya. Dia bukan cuma pionnya Dewi, tapi pemain catur yang punya agenda sendiri. Nasib Yasu juga makin gak jelas, cuma jadi bagasi yang mungkin udah dilupain sama penculiknya. Dan yang paling penting, sekarang ada 3 faksi besar yang lagi menuju ke titik yang sama dengan info yang salah-salah. Kelompok Tauka ada di dalam, gak tahu kalau Ordo ke-6 udah di depan mata.
Ordo ke-6 ngira musuh mereka adalah Mira yang super kuat karena udah ngalahin pedang keberanian. Dan kita nggak tahu di mana pasukan Mira sekarang. Tabrakan antara tiga pihak ini tinggal nunggu waktu, dan pasti bakal jadi kekacauan yang luar biasa. Tulis semua prediksi kalian di bawah. Apa yang bakal terjadi kalau mereka semua ketemu? Siapa yang bakal jadi korban dari kesalahpahaman ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin drama berdarah yang makin seru ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.